Halo UDW Muda, kembali lagi di UDW Podcast bersama aku, Niken. Oke, pada episode sebelumnya kita sudah berbincang ya dengan Duta Bahasa nih. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang gak kalah penting banget nih. Kita akan membahas seputar akademika universitas. Kita sudah kedatangan Warek 1 Universitas Dharma Wacana dengan Bapak Suramto, betul Pak? Betul. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, Masya Allah. Beliau ini sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik ya Pak ya, bidang akademik di Universitas Dharma Wacana Metro nih. Nah teman-teman, kita akan kupas tuntas nih tentang kunci sukses di pembelajaran, kemudian kita akan kupas tuntas tentang akademik yang ada di Universitas Dharma Wacana nih. Kita akan kupas tentang cara belajarnya bagaimana ya Pak ya. Kita akan belajar untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajarannya, kemudian bagaimana juga cara perbedaan gitu ya Pak, perbedaan antara di dunia sekolah dan dunia universitas nih teman-teman. Karena kan masih banyak nih lagi masa-masanya penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya sebetulnya. Apalagi kemarin barusan pengumuman SNBP gitu Pak. Oke, sebelumnya boleh tahu nggak Pak latar belakang Bapak nih sebelumnya tuh berkuliah di mana sebelum Bapak menjejak di sini gitu Pak karirnya? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi juga. Pagi Bapak. Saya awali dengan karir saya sampai hari ini adalah saya ini dilahirkan di kota kecil di kota Solo, anak orang desa. Ibu bapak saya tidak bersekolah, tetapi dengan kebetulan saya punya tekad untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Saya melanjutkan S1-nya itu di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau Hamka Jakarta. Nah, di tahun 2001 kebetulan saya mulai bekerja itu berbarengan antara kuliah dan bekerja. Jadi 89 saya lulus, 90 saya kuliah, 90 juga saya bekerja. Jadi kuliah sambil bekerja. Karena kebetulan orang tua saya secara ekonomi tidak mampu membiayai kuliah. Jadi saya mulai karir saya dari situ. Tetapi sebelum saya melanjutkan S1 tuh begitu pontang-panting untuk mendapatkan S1. Kenapa? Karena jarak D3 sampai S1 tuh kurang lebih 4 tahun saya baru bisa lanjut. Kenapa? Karena tidak ada biaya. Jadi kalau pagi saya di Jakarta itu, kalau pagi saya loper koran, namanya Terminal Celilitan. Surat kabar pos kota itu kan sangat diminati. Jadi kalau pagi saya loper koran, kemudian saya habis itu gelantungan di bis PPD, kuliah di Jakarta Selatan, itu di Kebayoran Lama. Kemudian sorenya nanti habis kuliah saya bekerja dari jam 3 sampai jam 11 malam. Itu hampir tiap hari. Kemudian di tahun 2001, mulai 2001, saya kemudian menjadi, sebenarnya 2001 nih sebenarnya double job ya. Kalau ada waktu senggang saya diambil oleh Indofood untuk menjadi trainer di sana. Kemudian saya menjadi trainer di sana kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian saya diminta untuk menjadi HRD di Indofood. Jadi kurang lebih cukup lama saya berkarir di Indofood, dari staf biasa sampai dengan CEO HR Manager. Sampai ke sana. Sebenarnya kuncinya gampang. Tekun, ulet, dan kemampuan bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah, kenapa? Tetapi selama saya menjadi karyawan di Indofood, memang saya hobinya mengajar. Jadi kalau pulang dari kantor jam 5, saya mengajar setengah 8 sampai jam 10 malam itu di Akademi Bahasa Asing Pertiwi Jakarta. Mengawali karir saya sebagai dosen itu di tahun 2010 di salah satu PTS di Sumatera. Kemudian saya melanjutkan S2-nya di Unsri Palembang. Nah, teman-teman di UDW ini paling bisa menikmati pendidikan. Gitu. Jadi, maka UDW juga harus mengacu kepada peningkatan kualitas mahasiswanya melalui grading poinnya. Berakhirnya tahun 2024 saya hijrah ke sini, diminta salah satu badan penyelenggara untuk membantu perkembangan Dharma Wacana. Saya tidak tahu kalau UDW ini ternyata baru berdiri 2 tahun. Iya. Karena sebelumnya adalah gabungan dari beberapa sekolah tinggi. Iya, betul. Iya kan? Betul, ada 4 sekolah tinggi. Nah, sekarang kita memiliki
7 program studi. Insya Allah sebentar lagi akan menambah 1 program studi keperawatan S1 dan nurse. Oh, di Fikes ya Pak ya? Ya, kemarin sudah ada asesmen lapangan. Insya Allah akhir bulan ini sudah terbit izin operasionalnya, sehingga kita bisa mengenlarge atau mengembangkan program studi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Itu. Berarti di Fikes jadi 2 program studi nih Pak? Iya, sekarang? jadi ada D3, ada D1. Oh gitu. Nah, kemungkinan juga tidak hanya di Fikes saja yang harus menambah program studi. Contoh di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, ini baru program studi, baru 1 Baru kan? 1 ya Pak, betul. Jadi sedang dirancang saat ini adalah bagaimana pembukaan pasca sarjana administrasi publik. Oh, S2-nya berarti apa ya? Jadi alumni dari administrasi publik di FISIP Bisa lanjut di bisa FISIP lanjut. lagi gitu ya Pak? Bisa lanjut, tidak harus mencari di luar sana. Iya. Program itu sedang kami rancang, sedang kami diskusikan dengan Pak Dekan FISIP, sehingga Pak Dekan FISIP dengan kami nanti bisa kolaborasi membangun sekolah pasca sarjana yang di FISIP ya. Dari sini kan kita tahu nih Pak, bahwasannya pendidikan itu sebegitu pentingnya gitu ya Pak ya. Cuman kan ada banyak nih Pak dari kalangan masyarakat tuh kayak mikir, buat apa sekolah setinggi itu gitu kan ujung-ujungnya tuh kerja gitu Pak. Sebenarnya tuh gimana sih Pak cara PTS kita ini, Universitas Dharma Wacana ini bisa bersaing dengan PTN-PTN yang ada di luar sana, atau mungkin PTS-PTS yang bisa dikatakan lebih unggul gitu Pak. Secara kan dari akreditasi mungkin ada yang A gitu kan Pak. Nah, gimana cara kita meminat daya tarik mereka gini Pak? Jadi kayak kita bisa memberitahukan kepada mereka bahwasanya ini loh di Dharma Wacana itu ada program ini, kalian harus melanjutkan pendidikan dengan cara ini. Sebenarnya itu ada apa sih Pak di Dharma Wacana yang bisa menjadi daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan? Oke, yang paling penting adalah kita punya branded ya. Saya ibaratkan sebagai diamond, sebuah berlian. Berlian itu mencari pembeli atau pembeli nyari berlian? Kan pembeli nyari berlian. Yeah. Artinya pertanyaan sekarang adalah how to design this university to be a diamond. Bagaimana membangun kampus kita ini seperti diamond. Kemudian kita nggak perlu mencari, tapi orang mencari kita. Yeah. Salah satunya adalah quality dan integrity, kan begitu ya? Iya betul. Salah satu prodi yang bisa diandalkan adalah keperawatan. Ini kan salah satu program studi yang tertua di Kota Metro. Dan alumni dari keperawatan ini sudah berkarir di mana saja, tidak hanya di Kota Metro. Bahkan ada yang sudah bekerja di Jepang, ya kan? Termasuk pertanian ini sudah bisa magang ke Jepang, ya kan? Iya betul. Dan itu bisa menjadi bagian branded yang bisa diminati oleh masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pelayanan apa yang bisa kita berikan sehingga bisa mensupport dari program itu, ya kan? 1, sistem pengajarannya, fasilitasnya, kan gitu kan? Kurikulumnya, kan seperti itu kan? Nah, kalau kita bicara mengenai pengajaran di perguruan tinggi, kan kita bicara mengenai sistem model yang andragogi sistem, kan gitu ya, pengajaran orang dewasa. Nah, bagaimana melaksanakan, mengimplementasi sistem itu? 1, berarti kurikulum kita yang kita sediakan adalah kebutuhan siapa? Kebutuhan stakeholder. Iya betul. Ya kan? Sehingga alumni dari kampus tercinta UDW ini nanti bukan hanya lulusan, tapi dampaknya ada. Misal lulus tahun 2025, masa tunggu kerjanya cuma 3 bulan tapi sudah bisa berkarir. Kenapa? Karena kurikulumnya didesain atas kebutuhan stakeholder. Iya. Ya kan, seperti itu kan. Nah, terus kemudian apa cukup dengan potensi akademik? Enggak. Karena tujuan kuliah itu bukan hanya mendapatkan ijazah. Nah, kalau orang hanya mencari IPK 4,0, lulus 4 tahun, ya kan, cum laude misalnya ya. Iya. Tetapi setelah lulus, terus beli ember baru untuk menadungi tetesan air mata tiap hari tadi. Kenapa? Soft skill-nya nggak dapat misalnya. Berarti di sini harus ada mengkombinasikan antara kompetensi akademik dengan kompetensi soft skill. Soft skill yang harus menggait siapa? Dosen, gitu. Maka dosen nggak boleh nggak punya soft skill yang hebat supaya berbanding lurus dengan kompetensi akademik. Contoh, mahasiswa administrasi publik, tapi dia bisa memiliki soft skill yang bagus, manajemen yang bagus, leadership yang bagus, ya kan, karakter yang bagus, kemudian kemampuan, keterampilan, kompetensi yang plus, contohnya administrasi publik, tapi bisa menguasai sistem
aplikasi komputer, kan lebih menunjang, ya kan? Leadership-nya, pelatihannya, prestasi non-akademiknya banyak banget. Karena yang dibutuhkan di luar sana itu bukan ijazah saja. Zaman saya dulu bekerja di Indofood, ditanya adalah pertama, you lulusan apa? Itu yang ditanya. Iya. Sekarang pertanyaannya berubah, bukan itu lagi. Apa You yang kamu bisa punya? apa? Iya, Gitu betul. loh. Sekarang bisa nggak kampus kita juga punya konsep yang sama? Contohnya begini, UDW kalau alumninya dalam 1 tahun atau 2 tahun itu misalnya 500, tapi yang nganggur, 400. nah itu menjadi kajian Jadi kita, pertanyaan gitu ya, Pak, mengevaluasi ya? bahwa apa yang kurang pada diri kita, apa yang harus diperbaiki diri kita. Satu tentunya adalah sistem kurikulumnya, kan gitu. Yang kedua adalah kompetensi dosen dalam sistem pengajarannya, gitu loh. Apakah sekarang di era digital ini sudah dibarengi dengan kompetensi akademik belum sistem pengajarannya? Tapi pendampingan ini sebenarnya udah berjalan belum sih Pak di kalangan dosen-dosen yang ada di universitas kita? Ya, itu pertanyaan yang memang harus dijawab secara lugas dan kritis. Contohnya begini, kami di akademik sedang membangun sistem, jadi pelatihan atau workshop apa untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam sistem pengajaran di kelas. Yang kami rancang untuk ke depan ini adalah program pelatihan dosen. Bagaimana dosen cara mengajar supaya menyenangkan. Instrumen teknologi apa yang bisa dimanfaatkan dosen sehingga dosen bisa menggunakannya. Ini kan jangan sampai seperti ini loh. Nah, kita beli mobil baru, tapi cuma punya SIM nggak bisa nyetir. Iya. Kan nggak boleh kayak gitu. Iya. Berarti yang kita beli ini nggak ada manfaatnya, nggak ada dampak positifnya. Kan seperti itu ya. Nah, contoh lagi misalnya, ini yang secara pribadi saya jalankan. Kelas dalam 2 SKS mengajar 100 menit. Ada tutorial 30 menit, diskusi 30 menit. Masih ada waktu. Saya giring mahasiswa ke perpus. Tugas ini dikerjakan di perpus, bukan di kelas. Kenapa? Dampaknya. Karena literasi itu, ilmu itu adanya di dalam perpus, bukan di dalam kelas. Iya, Karena di kelas itu hanya berapa menit. Nah, sekarang how to make good culture for our student. Jadi membudayakan yang baik masih gemar membaca di perpus. Maka konsep perkuliahan mahasiswa yang bagus adalah tidak sistem KK. Tidak kuliah kos, gitu loh. Kayak kupu-kupu dong berarti Pak. Iya kan, nggak boleh kayak Iya. gitu. Jadi kos atau rumah itu hanya tempat untuk istirahat. Misalnya nih, ada dosen memberikan tugas, selesaikan di perpus. Karena di perpus fasilitasnya sudah kita lengkapi. Menurut kami saat ini sudah lebih nyaman. Jaringan wifi sudah bisa digunakan, literatur buku bisa digunakan. Tugas selesaikan perpus, selesai baru balik. Nah, resep yang kedua, ketika mahasiswa sudah senang masuk perpus, misalnya dosennya terlambat atau dosennya secara otomatis mendadak tidak bisa hadir, yo enggak di kafe, tidak di kantin, tapi di perpus gitu loh. Nah, itu resep pertama. Trik yang kedua apa untuk kita bisa lulus tepat waktu? Jangan pernah belajar di antara jam 7 sampai jam 10 malam. Kenapa itu Pak? Kenapa? Itu yang orang lain biasa lakukan, bukan? Waduh, saya juga melakukan itu gitu lagi kan? Pak. Bener nggak? Iya, betul. Sekarang pertanyaan saya, jam 7 sampai jam 9-10 malam itu yang menemani kita belajar siapa? Biasanya gawai sih Pak. Ada TV, Iya. ada orang dan tetangga dan lain-lain. Ini alhamdulillah saya melaksanakan sampai hari ini bahwa saya belajarnya bukan jam itu. Maka ketika saya pulang kampus dari sini jam 8 jam 9 malam saya istirahat, nanti jam 2 setengah 3 saya bangun pagi. Ternyata Rasulullah juga mengajarkan itu. Siapa yang akan menemani kita belajar pada saat itu? Hanya satu, malaikat. Nggak perlu lama baca buku, cukup dengan setengah jam sampai 1,5 jam menjelang subuh, itu masih nyantel sampai kita kuliah. Dan itu saya terapkan ketika saya merantau di Jakarta sampai hari ini. Wow. Ada 2 hal itu tipnya ya. Itu secara akademis. Iya. Nah, tapi kita jangan sombong dengan kepintaran kita, dengan jabatan kita, dengan keilmuan kita. Kunci sukses yang satu tadi adalah kita komit, punya konsistensi. Yang pertama jangan lupa kehebatan kita karena ibu dan bapak. Ya gitu kan? Iya. Nah, sehebat-hebat pun apapun Anda, yang paling berkontribusi adalah orang tua. Dari mana? Saya bertanya kepada mahasiswa,
kapan sih Anda akan memulangkan hutang Anda sama orang tua Anda? Kita ambil salah satu aspek uang jajan saja. Dari SD sampai SMA setiap hari 5.000 misalnya, kali berapa tahun? Kalau di total berapa ratus juta? Kapan Kayaknya mengembalikan? nyampe miliaran itu Pak. Itu nggak mungkin dipulangin. Iya. Tapi orang tua nggak pernah meminta itu. Apa? Dia bisa hidup mandiri tanpa membebani orang lain, itu sudah salah satu kesuksesan. Yang berikutnya kalau mau sukses di pendidikan, ya bukan hanya sekedar baca buku memang. Sekarang nggak bisa lagi, zaman Anda dengan zaman saya kan beda. Sekarang baca ini- buku aja udah melewat gawai ya Pak ya, Nah. udah bukan lagi buku fisik. Nah, Hampir artinya apa? menggantikan ini untuk buku fisik. Artinya apa? Kreativitas mahasiswa ini perlu dibangun. Makanya kampus kita UDW, perpus ini sudah kita sediakan cukup layak untuk menjadi pusat diskusi dan belajar. Meja sudah saya suplai lengkap, AC ada, ya kan? WiFi tersedia. Jadi kalau mahasiswa kurang menarik, saya sudah pasang pamflet-pamflet di hampir setiap gedung, sudah ada. Contohnya kayak yang di gedung yayasan Iya. yang di sebelah sana itu ya Pak ya, standing samping gedung. banner, Oh itu iya. hampir setiap hari sudah kita pasang. Kenapa? Kami ingin menginformasikan bahwa ini loh, kalau pengen sukses, jangan jauhi perpustakaan. Kan begitu? Tapi sejauh ini kan masih banyak nih Pak mahasiswa yang mungkin masih belum masih belum merasa terikat gitu Pak dengan perpustakaan, kayak mikir kayaknya kita kerekamnya di luar aja deh. Itu kira-kira ada faktor-faktor tersendiri itu kan Pak, yang mungkin sampai saat ini dengan fasilitas yang sudah memadai dari pihak perpustakaan yang sudah diberikan oleh pihak universitas, kira-kira tuh pendampingannya seperti apa lagi sih Pak yang bisa kita beri, pemahamannya seperti apa lagi sih Pak untuk kepada mahasiswanya gitu, supaya mereka ini mau gitu ke perpustakaan. betul. Secara kan literasi di ini kita tuh cukup minim gitu Pak. Apalagi sempat kemarin itu di UKM Karya Sena itu kan sempat menjalankan kayak diskusi buku setiap hari Rabu sore itu di gazebo kita Pak. Tapi itu hanya bertahan 1 bulan, nggak bertahan lagi. Itu artinya kan kayak orang-orang tuh hanya penasaran gitu Pak, dan itu nggak berlanjut. Kira-kira ada nggak sih Pak tipsnya supaya literasi di kampus kita ini bisa semakin meningkat dan bertahan gitu? Iya. Jangka waktu ini kan kami sudah berlangganan jurnal, ya kan. Kemudian menambah literatur judul buku, bukan jumlah buku tapi judul bukunya. Oh, Kan iya. gitu ya. Kalau jumlah buku satu judul jumlahnya 100 untuk apa? Satu perpustakaan isinya jadi, satu buku, gitu, Pak. menambah judul buku, kemudian akses searching jurnal yang free, ya kan. Kemudian mahasiswa kan harusnya secara otomatis menjadi mahasiswa, otomatis menjadi anggota perpus. Harusnya kan seperti itu. Nah, ini kita harus galakkan ke sana. Jadi setiap mahasiswa wajib menjadi anggota perpus. Secara pribadi sebagai wakil rektor 1, jangka waktu dekat ini kami akan melakukan pembinaan. Bagaimana trik kuliah bisa lulus kurang dari 4 tahun? Saya kasih resepnya. Cara gratis ini Pak. Gratis. Itu akan kita kumpulkan per fakultas nanti. Jadi kita arahkan khusus untuk mahasiswa KIP tidak boleh lulus lebih dari 4 tahun. Paling lambat 4 tahun. Harus 3 tahun 8 bulan sudah selesai. Triknya gimana? Karena itu saya kasih resepnya. Misalnya IPK anak saya yang nomor 2 cuma 3,6. Ya, nomor 1 itu hanya 3,4. Yang nomor 3 ini 3,8 gitu ya. Tapi saya nggak bangga dengan itu. Karena IPK itu tidak menjamin orang bisa sukses di luar sana. Soft skill tadi loh. Jadi kita punya kemampuan apa lagi selain akademik gitu loh. Nggak bisa kayak gini sekarang. Zaman saya iya cuma ijazah bisa diandalkan. Sekarang nggak bisa lagi. Tapi kan kalau semuanya kita hanya mengandalkan soft skill, kan sekarang ini teknologi benar-benar canggih tuh Pak. Gimana sih Pak cara memberikan pemahaman ke mahasiswa supaya teknologi dan soft skill ini bisa berjalan gitu Pak? Karena kan kalau kita hanya berbicara tentang soft skill ya, itu tuh kan hanya ada dalam diri kita gitu. Tapi cara kita mengembangkan diri kita keluar, outputnya kita gitu, supaya kita bisa paham teknologi juga, biar kemampuan kita itu ada dari lain gitu, selain dari karakter kita, itu gimana Pak? Ya, kalau mahasiswa ini kan harusnya ada role model. Ada yang bisa diikuti. Oh iya, Iya kan? inspirator gitu ya Pak. Nah, kan gitu. Kalau dosennya saja misalnya tidak melek teknologi, atau teknologi dianggap sebagai penghambat, menyulitkan, ngapain belajar lagi misalnya seperti itu. Ya udah, itu berarti tidak akan sampai ke mahasiswa toh. Tapi kan saya secara pribadi sebagai dosen di sini dari mulai masuk, karena itu saya terapkan di kampus saya lama. Saya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya dosen pertama kali menerapkan sistem ujian, sistem UTS, sistem UAS, sistem tugas, semua berbasis digital. Kenapa? Saya berpikirnya begini,
apalagi ngajar anak KIP. Mereka dapat uang hidup cuma segitu. Kalau untuk fotokopi, untuk jilid cukup nggak? Saya itu Iya. nggak cukup. Nah, saya kembali ingat masa lalu saya dulu. Saya dulu udah susah mau kuliah harus jilid. Kenapa anak sekarang harus ngikutin saya susah? Nah, bikin Iya. sistem saya contoh nih. Oke, tugas semua berbasis digital. Saya koreksi secara digital. UTS saya berikan digital. Pada saat submit jawaban otomatis sudah keluar nilainya. UAS juga semacam demikian, juga sama, gitu loh. Jadi kenapa hal ini efisiensi? Pertama, meringankan tugas dosen. Kedua, apa? Mahasiswa ngerasa manfaat efisiensi penggunaan itu. Nah, ini kami minta dukungannya dari seluruh mahasiswa. Nanti setiap kelas di tempat kita, kami usahakan ada wifi. Supaya apa? Belajarnya boleh bisa menggunakan sourcing direct. Oh, yuk kita buka jurnal ini, sama-sama kita lihat. Buka buku ini. Nah, sekarang kan belum lengkap, belum semuanya ada. Iya. Jadi kalau kelas nanti kita lengkapi dengan wifi, semua mahasiswa bisa akses. Sekarang buku perlu beli nggak? Enggak, tinggal download saja. Iya, apalagi kayak contoh di Perpusda itu ya Pak ya, dia di Perpusnas itu Perpustakaan Nasional itu kita sistemnya tuh pinjam buku Pak, tapi lewat online, Betul. pinjam ebook. Jadi Iya. contoh dia dalam jangka waktu kita pinjam itu dalam jangka waktu 1 bulan gitu Pak. Nanti setelah 1 bulan ebook itu langsung hilang otomatis. Betul, betul sekali. Nah, kita akan bangun seperti itu. Tapi kan saya harus menyadari bahwa UDW baru berdiri 2 tahun. Iya, baru merintis Ya kan? banget ini. Tetapi saya nggak Seumur mau biji jagung. terkecoh dengan itu ya. Walaupun UDW baru berdiri 2 tahun, tetapi sejarahnya kan berbeda. Iya. Kampus kita ini sudah berada 30 tahun yang lalu. Gitu Iya, loh. betul. Jadi yang jadi pijakan bukan 2 tahun, yang jadi pijakan adalah 30 tahun yang lalu. What we have done. Terus kita apa? Gini, fail, gagal itu kan minimal stuck. Kalau kita bangun bisnis pertama kali hanya buka restoran hanya 1 menu, selama 3 tahun masih 1 menu saja, nggak ada pilihan yang lain. Nah, Nggak berkembang gitu. kampus Pak. nggak boleh gitu kan. Jadi kalau kita berdiri dengan 1 program studi, 5 tahun, 7 tahun ke depan harus sudah nambah minimal 1. Artinya kalau 30 tahun harusnya punya 4 prodi 1 fakultas. Iya, betul. Kan begitu. Dari mana? Supaya kita menyediakan ruang begitu luas kepada masyarakat untuk memilih program studi yang diminati. Semakin banyak prodi pilihan, semakin banyak mahasiswa untuk masyarakat memilih. Jangan dipaksakan hanya itu. Sementara stakeholder needs, kebutuhan pangsa pasar, dengan kita harus seimbang. Contoh begini, pangsa pasar membutuhkan orang jual kue, membuat kue bolu, tapi ternyata kita masih bisa mengajarkan bikin kerupuk saja. Nggak ada yang beli kan, alumni kita. Nah, kita harus lari ke sana, gitu loh. Maksud saya gini, lecturer, dosen adalah captain of the vessel, kaptennya kapal. Student adalah passengernya, penumpangnya, ya kah? Ketika dosen ini mengambil kompas salah jalur, maka tidak akan pernah nyampe mahasiswa. Makanya ada yang bisa lulus 9 semester, 12 semester, itu kekeliruan tidak sepenuhnya ada di mahasiswa. Ada satu lagi namanya dosen pembimbing akademik atau Iya, penasihat DPA. akademik. Itu punya peran yang sangat penting dalam kesuksesan mahasiswa. Nah, sekarang konsistensi kita sebagai seorang mahasiswa, fokus nggak kita kuliah? Bercabang nggak? Bercabang artinya gini, fokus untuk menyelesaikan kuliah atau belum? Maka saya sarankan, mahasiswa semester 3 itu harusnya sudah punya pacar. Waduh. Kan sepintas didengar tidak nyaman. Istilah pacar dalam bahasa saya tidak seperti anak sekarang. Gitu loh. Pacar kalau kita semester 3, pacar kita semester 5. Apa yang mau dicari? Experience of learning. Iya. Pengalaman pembelajaran semester 5. Kak, kalau mata kuliah ini yang dipelajari apa saja sudah tahu duluan sebelum. Tapi mahasiswa kita kan enggak. PPT sudah dikirim 2 hari yang lalu aja nggak dibaca. Kan begitu pertanyaannya. Nah, ini yang perlu dibudayakan bahwa education, ya kan banyak orang bilang is the weapon, senjata Iya. to grow the successful. Kan begitu toh. Nah, sekarang kita bisa nggak? Kalau dosennya bagus tapi mahasiswa kurang, yuk nggak jalan. Jadi between student and lecturers harus kooperatif sama-sama, tujuannya sama. Kayak kapal gitu loh. Kaptennya ke utara, oke ke Ikut utara, ke kompasnya utara. utara gitu. Jadi mahasiswa juga harus tahu bahwa visinya dia digabungkan dengan visi dosen dan lembaga menjadi satu kolaborasi. Ini loh alumni kita harus jadi ini. Kalau hanya meluluskan di semua perguruan tinggi bisa.
tapi outcome-nya gitu loh. Nah, satu hal karakter. Saya menyampaikan dalam forum ini bahwa kalau saya dianggap dosen yang paling berbeda, itu persepsi individu, ya. Tetapi itu karakter itu sudah saya bentuk ketika saya jadi dosen. Sampai hari ini saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya yang setelah melaksanakan UAS kemudian menghubungi saya nggak kasih. Karena saya rentan dengan itu. Jangan pernah juga datang ke rumah saya, mau bimbingan skripsi, ya, tanpa ada konfirmasi, terus you bawa sekantong plastik apa isinya gitu ya. Saya jamin tidak akan bisa masuk rumah saya. Saya jamin 100%. Begitu juga ketika Anda nanti misalnya ujian skripsi ataupun bentuknya, atau KKL atau apa, kemudian saya bertugas ke situ, di meja saya you sediakan konsumsi, you nggak usah tersinggung kalau saya nggak akan sentuh. Karena itu bukan hak saya. Karena tugas saya menguji, bukan menikmati sajian. Ya, itu satu. Kemudian, jangan pernah juga memberikan pasal dalam bentuk apapun. Saya titip pesan ini karena kepentingan pendidikan supaya tidak memberatkan mahasiswa. Saya bangun untuk itu. Iya. Oke, sahabat UDW, bener-bener wow gitu ya Pak, topik kita bener-bener dapat kunci nih. Saya juga dapat pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya Pak ya. Kita juga bisa tahu bahwasannya Universitas Dharma Wacana itu baru berdiri 2 tahun dalam bentuk universitas. Betul. Gitu ya Pak ya. Tapi ternyata sudah berkarir di 30 tahun sebelumnya gitu Pak, dalam bentuk sekolah tinggi gitu. Terus juga dari sini kita tahu teman-teman bahwasannya pendidikan itu sebegitu pentingnya gitu. Bahwasannya pendidikan itu menjadi tonggak awal ya Pak ya, tonggak awal kesuksesan itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kuliah itu untuk kerja gitu ya Pak ya. Tapi gimana caranya kuliah itu bisa bisa mengupgrade diri kita gitu. Kita mau kerja nantinya, atau mungkin kita membangun usaha, atau mungkin kita bekerja sama dengan pihak swasta ataupun negara gitu ya Pak ya. Nah, itu tuh benar-benar tergantung cara kita membawakan diri ya Pak ya. Terus juga kita juga harus tahu nih bahwasannya soft skill aja nggak cukup ya Pak ternyata. Betul, teknologi juga harus kita sesuaikan gitu. Kita juga harus melek teknologi mulai dari mahasiswanya, dari dosennya, seluruh sivitas akademika ya Pak ya, betul ya? Betul. Jadi harus kolaboratif ya. Satu hal yang memang harus menjadi catatan penting adalah kita semua ini adalah anak bangsa. Tidak ada mahasiswa yang bodoh. Ya. Di dunia ini nggak ada. Yang ada adalah kemalasan yang masih menempel pada individu. Sehingga kemalasan itu supaya tidak menempel seperti penalu lagi. Seperti apa? Kita harus introspeksi diri, perbaikan diri setiap saat. Tidak boleh ada sistem pemikiran sudon. Yang paling penting adalah mempertajam mindset ya, mempertajam pola pikir ya. Sehingga alumni kita di UDW ini kami mengharapkan betul masa tunggu untuk mendapatkan karya tidak lebih dari 3 bulan setelah lulus. Kami juga akan perbaiki bertahap bahwa insya Allah nanti wisuda tahun depan, hari ini yudisium Anda menerima transkrip nilai, kemudian hari ini wisuda Anda menerima ijazah. Tidak perlu menunggu sampai berbulan-bulan dapat ijazah. Itu salah satu bagian pelayanan kita kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa tidak lagi tertunda untuk membangun karir di luar sana. Mungkin seperti itu ya. Nah, kami mohon juga kritik yang mendalam itu kami tunggu. Masukan untuk perbaikan kami tunggu. Karena tidak ada perbaikan tanpa ada kritik. Oke, kritik dan saran ini bisa kita sampaikan kemana ini Pak untuk pihak universitas? Betul, jangka waktu dekat ini kami akan membuat hotline komplain. Oh gitu. Nanti, kemudian di akademik nanti akan menerbitkan nomor khusus yang disebut hotline komplain. Jadi seluruh mahasiswa dan dosen boleh menyampaikan komplain di hotline itu. Insya Allah kami bangun jangka waktu 1 bulan ke depan ya. Saya akan bangun itu. Sehingga nanti pelayanan kita lebih baik. Kemudian yang kita berpikir yang positif, kemudian mengembangkan yang sudah ada, meningkatkan kualitas yang bagus menjadi lebih bagus, kemudian yang belum ada kita adakan, seperti itu ya. Oke, ini jadi program yang paling kita tunggu-tunggu gitu ya Pak ya, supaya bisa menjadi hal yang membangun juga ya Pak ya, untuk universitas gitu. Terima kasih banyak ini Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu. Sudah berbincang tentang akademik, bahkan dikasih tips ini supaya lulus kuliah kurang dari 8 semester gitu ya Pak ya. Biar semester 8 awal udah lulus atau mungkin semester 7 akhir gitu ya Pak ya. Teman-teman,
Ini bener-bener wah banget sih, saya kedatangan tamu yang keren banget, terus juga bisa dapat pengetahuan-pengetahuan baru yang bahkan saya baru tahu nih kalau ternyata di kampus kita nih perpustakaannya tuh udah bener-bener fasilitasnya sememadai itu gitu. Ini juga menjadi informasi penting bagi teman-teman sahabat Udah Muda. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Oke. banyak sekali lagi Terima Bapak. kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.